Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Riuzini Mandraguna, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA PGRI 1 Sindang Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam koneksi antar materi ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, buatlah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, guru harus memahami disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi tersebut dibagi menjadi 2. Kalau murid itu berupaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang timbul adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan jika murid itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi yang timbul tersebut adalah motivasi dalam diri atau biasa disebut juga dengan motivasi internal. Guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal ini di dalam diri murid. Oleh karena itu, guru sebaiknya menghindari hukuman ataupun pemberian penghargaan yang berlebihan kepada murid, agar motivasi eksternal tersebut tidak tumbuh terlalu besar daripada motivasi internal. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Diharapkan guru dapat berposisi sebagai manajer. Karena dengan berposisi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas
dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya? Yang pertama, keterkaitan materi budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, keterkaitan materi budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ketiga, keterkaitan materi budaya positif dengan materi visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini? Adakah hal menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada teman sejawat atau rekan guru di sekolah. Terdapat hal menarik bagi saya dan di luar dugaan. Dulu, saya menganggap pemberian penghargaan dapat memberikan dorongan yang lebih besar dan berdampak sangat baik. Namun, setelah saya mempelajari motivasi perilaku manusia, ternyata pemberian penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Misalnya, dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kelima, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja perasaan saya sangat senang dan membuat saya terus memotivasi diri untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan keenam, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik
Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer, bukan sebagai pemantau lagi. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya menjadi tidak konsisten dalam menerapkan peraturan karena terlalu dekat dengan murid sehingga cenderung berlaku tidak adil dengan murid yang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan ke-8, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan ke-9, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan wali murid agar budaya positif tersebut tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun murid berada. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.